warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu lagi dengan saya. Kita kali ini kita membahas tentang konsep atom yang lainnya. Kalau kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep atom pada zaman Yunani kuno dari Malebos sampai dengan konsep atomnya Rutherford. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep atom dari ilmuwan yang lainnya. Oke, konsep atom yang lainnya yaitu dari Goldstein. Nah, jadi Goldstein ini semakin penasaran tentang atom karena setelah percobaannya Rutherford dan Millikan yang menemukan elektron, dia semakin penasaran. Nah, kemudian Goldstein ini juga melakukan penelitian, jadi dia membuat tabung gas, tabung gas itu memiliki katode, kemudian diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Seperti ini gambar dari percobaannya Goldstein. Jadi di sini dia ada tabung, kemudian tabungnya itu di sini ada logam-logam yang bermuatan negatif, atau katode, kemudian dialiri listrik. Nah, dari situ kemudian di sini gas yang berada di belakang lempeng katode menjadi berpijar. Peristiwa ini menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari anode yang menerobos lubang pada lempeng katode. Sinar ini disebut sinar anode, atau sinar positif. Sebenarnya bukan positif. Sinar positif. Jadi di sini ada lubang, ada lempengan yang di sini lempengannya bolong. Nah, kemudian setelah diberikan listrik dengan tekanan yang tinggi, kemudian ini sinar radiasinya ini tuh menembus lubang yang ada di lempengan ini. Nah, sinar tersebut dinamakan sinar anode atau sinar yang bermuatan positif. Jadi hasil eksperimen Goldstein itu membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju berlawanan melewati lubang pada katode. Jadi setelah berbagai gas dicoba di dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya. Jadi sinar tersebut dinamakan proton. Proton yang bermuatan positif. Oke, kemudian model atom Rutherford. Jadi seorang ilmuwan kimia yang bernama Ernest Rutherford bersama dengan dua orang asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui kedudukan partikel-partikel di dalam atom. Percobaan mereka dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempengan tipis emas. Mereka berhasil menghitung bahwa massa partikel bermuatan positif itu kira-kira 1837 kali lebih besar daripada massa elektron. Kita lihat. Jadi seperti ini. Di sini ada balok hitam yang terbuat dari timah hitam. Kemudian ada sinar alfa. Nah, di sini ada pelat timbal. Nah, sinar alfa itu ditembakkan ke lempengan emas ini lempengan emas yang tipis jadi atasnya dibuat seperti U gitu, dibuat oval. Nah, di sini
Jadi berkas-berkas partikel alfa itu saling ada yang lurus, kemudian ada yang berbelok gitu ya di lempengan Mars ini. Jadi di sini disimpulkan bahwa atom bukan merupakan bola pejal. Jadi atom itu bentuknya belum tentu seperti bola. Karena hampir semua partikel alfa itu diteruskan, berarti sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ya. Kemudian partikel yang mengalami pembelokan ialah partikel alfa yang mendekati inti atom. Tuh yang belok-belok. Hal tersebut disebabkan keduanya bermuatan positif. Partikel yang dipantulkan adalah partikel alfa yang tepat menabrak inti atom. Ya, jadi partikel alfa ini ya ditembakkan, kemudian dia belok. Nah, dia belok itu ke arah sesuatu yang bermuatan positif. Nah, yang bermuatan positif itu ternyata adanya di dalam inti atom. Ya, jadi kalau tadi percobaannya Rutherford, jadi Rutherford ini menemukan inti atom. Jadi kenapa tadi Bose menemukan partikel yang bermuatan positif? Ya tadi ada yang nembus gitu. Nah itu sama Rutherford dipelajari lagi bahwa ternyata partikel yang bermuatan positif itu adanya di inti atom. Jadi kalau sinarnya ini sudah membeloknya, sudah menabraknya itu sudah di ujung, ya artinya dia menabrak inti atom. Jadi hasil percobaan Rutherford ini hipotesisnya bahwa atom itu tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Ya, jadi benda kita kalau misalkan suatu benda punya atom yang bermuatan negatif atau bermuatan positif saja, maka benda tersebut nanti akan bermuatan listrik. Nah, kita pasti akan memegang benda tersebut, ya kemudian kita akan tersengat listrik, ya. Jadi kalau benda yang memang tidak ada efek apa-apa, ya seperti sengatan listrik, artinya benda tersebut bersifat netral, ya, atomnya bersifat netral karena elektron dan protonnya seimbang, jumlah elektron dan protonnya seimbang, muatan positif dan muatan negatif di dalam atom tersebut, di dalam zat tersebut, di dalam benda tersebut itu bersifat netral atau jumlahnya sama. Ya, ini jadi gambaran dari atom Rutherford ya. Jadi di tengah-tengah ini ada inti. Nah, intinya itu kemudian di dalam inti itu ada partikel yang bermuatan positif yang bernama proton. Nah, sedangkan elektron itu berada di luar inti dan dia itu beredar mengelilingi inti layaknya planet mengelilingi matahari. Oke, kekurangan dan kelebihan teori atom Rutherford. Jadi kelebihan dari Rutherford ini, teorinya dia mudah dipahami. Dia juga bisa menjelaskan struktur atom yang sangat rumit ya. Tadi bahwa atom itu terdiri dari inti, di dalam inti ada proton, kemudian sedangkan elektron beredar mengelilingi inti. Seperti itu sudah lumayan jelas ya. Kemudian teori Rutherford ini dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Nah, kekurangan teorinya Rutherford, jadi model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron serta juga cara rotasinya terhadap inti atom. Jadi dipercaya bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan. Tapi letak elektronnya itu lintasannya itu apa? Dia belum tahu. Oke. Jadi kemudian
kekurangan yang lain adalah bahwa elektron ini tidak dapat memancarkan energi pada saat bergerak. Kemudian sehingga energi atom itu menjadi tidak stabil. Kemudian tidak bisa menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen yang sudah dia uji coba. Itu kekurangan dari atom Rutherford. Oke, selanjutnya model atom Chadwick. Ya, nih. Jadi James Chadwick. Jadi prediksi Rutherford atau dari percobaannya Rutherford ini memacu atau memotivasi Bose dan Baker melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium, dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Nah, kemudian dari percobaan Bose dan Baker dikembangkan lagi oleh Chadwick, ya. Nah, dari situ ternyata Chadwick mendapatkan bahwa ada partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu ternyata bersifat netral atau partikel tersebut tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan massa proton. Ya. Jadi massa neutron itu nilainya adalah 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Ya, jadi sebenarnya massa neutron ini lebih besar sedikit dibandingkan proton, ya. Jadi kalau proton kan 1,6 sekian gitu ya. Sama kali 10 pangkat min 24 gram, cuma jadi bedanya ada di koma nih. Di koma ini. Nah, artinya masih lebih besar massanya neutron dibandingkan massa proton. Oke. Nah, kesimpulannya dari beberapa teori atau konsep atom, beberapa ilmuwan dari mulai Leucippus, kemudian Dalton, Rutherford, Thomson, kemudian Goldstein, Rutherford sampai Chadwick. Jadi dari konsep dan kemudian penelitiannya ditemukan beberapa partikel yang ada di dalam atom, ya. Partikelnya apa aja? Ada proton, ada elektron, ada neutron. Proton itu kita lambangkan dengan huruf P. Ya, proton kita lambangkan dengan huruf P. Penemunya adalah Eugen Goldstein. Ya. Kemudian muatannya sebesar 1,6022 kali 10 pangkat 19. Ya, jadi dia bermuatannya plus 1. Nah, kemudian masanya 1,6022 kali 10 pangkat min 27 kg atau nilainya sama dengan 1 SMA. 1 SMA itu SMA itu singkatannya satuan massa atom. Nah, kemudian elektron itu penemunya adalah J.J. Thomson. Dia bermuatan minus 1,6022 kali 10 pangkat min 19. Nah, dia muatannya negatif, ya. Jadi dilambangkan dengan negatif 1. Masanya lebih kecil daripada massa proton. 9,1 kali 10 pangkat min 31. Ini lebih kecil lagi, ya. Tuh, kemudian satuan SMA-nya sekitar 5,5 kali 10 pangkat min 4, ya. Terus neutron lambangnya adalah N, penemunya adalah James Chadwick, muatannya 0, netral ya dia, karena netral. Kemudian juga ya dia 0 gitu. Dan masanya di sini ya, kamu lihat kalau proton 1,6022, neutron tadi 1,675 kali 10 min 27. Artinya lebih besar sedikit dibandingkan proton. Nah, kemudian satuan masanya 1,0087.
bukan 1000 ya, harusnya 1,00 itu massa atom. Oke, sampai di sini pertemuan pembahasan teori atom ya, lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya tadi bahwa Goldstein adalah ilmuwan yang menemukan partikel yang bermuatan positif yang disebut proton. Kemudian Rutherford menemukan inti atom. Ya, inti atom adalah tempat di mana adanya proton. Kemudian siapa lagi tadi? Chadwick, ya. Chadwick itu menemukan partikel lain yang ada di dalam inti. Nah, partikel itu bermuatan atau partikel itu tidak bermuatan yang disebut dengan neutron. Nah, partikel neutron meskipun tidak bermuatan, ternyata massanya lebih besar daripada massa proton. Oke. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.